Kemudian poin pendalilan juga di dalam hadis. Seperti berkata penulis, wa fil hadis akhwafu ma akhafu alaikum asyirk al-asghar. Fasuila anhu faqala arya. Maka di sini penulis tidak menukilkan hadis siapa sahabatnya dan dikeluarkan siapa dan mahaluh. Maka inilah yang diantaranya penyebab seperti para ulama, diantaranya Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, dan ini hak bahwa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab imam muhaddits, imam dan dia mujaddid. Namun setiap manusia mempunyai kekurangan, maka dari kekurangan dia tidak mumpuni di ilmil hadis. Maka kita lewati dari bab-bab terdahulu berapa dari hadis yang dhaif dari bab yang terdahulu, dan di sini pun meskipun di sini hadisnya sahih, namun tidak diberikan sanad ataupun tidak sanad, hanya sekedar mengisyarahkan dikeluarkan oleh siapa, sahabatnya siapa dan mahalu, maka di sini tidak. Maka hadis ini barakallahu fikum, kalau begitu dikeluarkan oleh siapa? Di antaranya oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Maka hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani, namun kami jelaskan dari sanad Imam Ahmad dulu. Berkata Imam Ahmad, hadatsana Yunus an Laits an Yazid ibn al-Had an Amr an Mahmud ibn Lubaid dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala arya. Maka Nabi mengatakan di depan para sahabat, sungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kepada kalian kesyirikan yang kecil, kesyirikan yang samar, kesyirikan yang orang banyak tidak memahaminya. Maka dikatakan, apa itu syirkul asghar wahai Rasulullah? Qala arya, dia adalah berbuat riya. Dan makna riya adalah beribadah untuk Allah asalnya, kemudian bercampur untuk manusia agar dilihat. Ini adalah riya. Dan ini dari kesyirikan, namun kesyirikan yang kecil. Maka dari hadis ini faidahnya syirik terbagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil. Dan di sini kita ingin membahas sanadnya. Di dalam hadis ini disebutkan dari Amr an Mahmud Ibnu Lubaid. Jadi dari Amr langsung kepada Mahmud Ibnu Lubaid. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jalan yang lain setelahnya dari jalan Amr Ibni Abi Amr an Asim Ibni Amr Az-Zafari an Mahmud Ibni Lubaid anin Nabi. Maka di sini disebutkan antara Amr Ibnu Amr dengan antara Amr ibnu Abi Amr dengan Mahmud ibnu Lubaid. Di sanad yang pertama ternyata ada perantara Asim ibnu Umar. Maka inilah yang jalan kedua yang benar. Maka jalan pertama tadi yang terputus karena Amr ibnu Abi Amr tidak mendengar dari Mahmud ibnu Lubaid. Walakin Amr ibnu Abi Amr an Asim ibnu Umar an Mahmud ibnu Lubaid. Ini yang sahih di riwayat Imam Ahmad yang kedua. Lalu mahaluh fa hada sanad barakallahu fikum Amir ibnu Umar Az-Zafari yang menjadi perantara thiqah, disikohkan oleh para ulama seperti An-Nasai, Yahya ibnu Ma'in dan Abu Zur'ah. Adapun Amr ibnu Abi Amr wa huwa saduq hasanul hadits. Maka hadis ini hadis yang hasan sanadnya. Kemudian setelah Amr ibnu Abi Amr adalah rawi yang mukhtalafun fi, namun yang rajih dia adalah laisa bihi ba's, dia adalah rawi yang saduq hasanul hadis. Maka di sana ada jalan lain dari sahabat yang lain, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Diriwayatkan dari Amr ibnu Abi Amr dari Asim ibnu Umar dari Mahmud ibnu Lubaid ditambah an Rafi ibnu Khudaij.
dari Rafi' ibnu Khudaij. Maka di sini ditambahi setelah Mahmud ibnu Lubaid, bukannya berkata dari Nabi tetapi dari Rafi' ibnu Khudaij. Maka di sini sanadnya mana yang benar? Yang benar adalah tadi Mahmud ibnu Lubaid. Kenapa? Karena tambahan Rafi' ibnu Khudaij setelah Mahmud ibnu Lubaid an Rafi' ibnu Khudaij anin Nabi, maka berkesendirian riwayat ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Ismail ibnu Abi Uwais. Dan Ismail ibnu Abi Uwais meriwayatkan dari Abdul Aziz ibnu Muhammad, lalu baru kepada sanad dari Amr ibnu Abi Amr, dari Asim ibnu Umar, dari Mahmud ibnu Lubaid, dari Rafi' ibnu Khudaij. Maka syahidnya di sini barakallahu fikum, sanad yang datang kepada Rafi' ibnu Khudaij syadz, dhaif. Karena di sanadnya dari Ismail ibnu Abi Uwais, dan Ismail ibnu Abi Uwais dhaif kama marra ma'ana. Berkata Abu Hatim mughaffalan, kana mughaffalan. Dan juga didhaifkan oleh Ibnu Ma'in, laisa bidzaka, dia tidak begitu kuat. Maka cukuplah di sini periwayatan yang benar adalah dari Mahmud ibnu Lubaid dari Nabi. Adapun tambahan dari Mahmud ibnu Lubaid dari Rafi' ibnu Khudaij itu dhaif. Dan juga ada yang terputus tadi di periwayatan Musnad Imam Ahmad dari Amr ibnu Abi Amr dari Mahmud ibnu Lubaid, ini juga dhaif. Yang benar dari Amr ibnu Abi Amr dari Asim ibnu Umar dari Mahmud ibnu Lubaid. Maka dari sini kita mengetahui hadis ini bisa kita katakan hasan dari jalan Imam Ahmad yang tadi. Maka setelah kita mengetahui bahwa hadis ini hasan, maka hadis hasan hadis yang bisa dijadikan hujjah. Maka hadis ini bisa dipakai menjadi pendalilan tentang permasalahan rasa takut dari kesyirikan. Maka kita sebagai ahlu sunnah dan juga manhaj kita di dalam pelajaran-pelajaran manhaj muhaditsin, maka kita tidak cukup mendatangkan hadis kemudian kita beristimbat padanya, tidak. Tetapi kita datangkan hadis, diperiksa hadisnya sahih atau tidak. Kalau sahih kita ambil, kalau tidak dibuang. Karena aglabudan bukan dari ucapan atau perbuatan Nabi. Maka setelah kita mengetahui hadis ini hadis yang sahih, maka apa faidahnya? Aku mengatakan yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Maka ditanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Syirik kecil itu adalah riya. Maka faidah di sini di dalam hadis yang hasan ini, syirik terbagi menjadi dua. Syirik akbar dan syirkul akbar, syirkul asghar. Apa syirkul akbar? Tadi yang di dalam ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Jika mati tidak diampuni sama sekali oleh Allah. Seperti apa contohnya? Menyembah kepada selain Allah. Itu dia syirkul akbar. Lalu syirkul asghar bukan menyembah kepada selain Allah. Apa itu? Contohnya riya. Riya itu asalnya dia beribadah untuk Allah. Namun di saat melaksanakan ibadah tersebut ada orang tertentu yang membuat dia menjadi berpaling sedikit niatnya. Yang tadinya untuk Allah juga untuk manusia ini agar dilihat. Maka di sini riya tujuannya dia keluar masjid untuk sholat berjamaah di masjid karena ada mertuanya di rumah. Maka istrinya sambil membawakan pakaian, dengarin mas, sholat di masjid. Ya ada bapakmu dek, biar aku disebut orang yang sholat di masjid. Ini masuk kepada riya. Maka apakah riya syirik akbar? Tidak. Namun yang menjadi poin kenapa kalau ditanya, loh kan pembahasan kita syirkul akbar, kok dimasukkan hadis ini hadis syirkul asghar? Lihat lafadznya. Akhwafu ma akhafu alaikum. Menunjukkan bahwa Nabi dan para sahabatnya kepada perkara kesyirikan meskipun kecil pun sangat takut. Kesimpulannya dimasukkan oleh penulis hadis ini, meskipun tidak membahas syirkul akbar, maka yang namanya syirik tetap ditakuti. Apalagi di sini syirkul asghar
yang mana dia sangat transparan. Sangat tidak transparan, sangat tersembunyi. Di dalam hati, tidak terasa. Maka Nabi takut bukan permasalahan dari iqobnya, bahwa dia kekal di api neraka, bukan. Karena dia termasuk seperti dosa besar hukumnya. Lalu apa Nabi takutnya? Tidak terasa hati ini di mana orang melaksanakan riya, padahal niatnya dia untuk Allah, kemudian berpaling menjadi untuk selain Allah karena dilihat manusia. Ini yang ditakutkan oleh Nabi. Maka kesimpulannya hadis ini hadis yang sahih. Dan selesailah dari pembahasan tentang pendalilan-pendalilan yang dibaca oleh saudara-saudara kita di pelajaran awal tadi. Maka sekarang kita masuk kepada hadis untuk mentasmi. Maka hadis ini dihafal besok. Besok Jumat libur. Besoknya berarti. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillah niddan dakhalan nar. Kita tidak akan mensyarah, hanya menterjemah biar mudah dihafal. Maka dari Abdullah bin Mas'ud berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang mati dan dia melaksanakan peribadatan, yad'u, doa dan ibadah kepada selain Allah, niddan, tandingan seperti Allah. Jadi beribadah, katanya jangan disarah. Ya sudah, enggak usah disarah. Maknanya yad'u min dunillah niddan. Dia melaksanakan tandingan sesembahan kepada selain Allah, maka dia akan masuk api neraka. Ini hadis yang akan dihafal besok. Tambah lagi. Tambah. Masya Allah, menantang. Wali Muslim an Jabir, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man laqiyallah la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Barang siapa yang bertemu kepada Allah, maknanya meninggal, dan tidak pernah melaksanakan kesyirikan, atau apa catatannya? Berbuat kesyirikan tapi bertobat. Iya apa tidak? Karena berapa dari para sahabat dulu pernah melaksanakan kesyirikan? Maknanya barang siapa yang bertemu dengan Allah dan sudah tidak ada lagi dosa syirik, itu maknanya. Jadi disarah ini. Maka dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang meninggal bertemu dengan Allah dan dalam keadaan mempunyai kesyirikan, belum taubat atasnya, masuk kepada api neraka. Maka selesai dari 2 hadis, tambah lagi. Tambah hadis berapa? Enggak ada lagi, di matan udah habis. Ya sudah. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa